Hot on. Apa kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang sakit? Tidak ada. Semuanya turun ya? Ya. Oke, baik. Kita akan memulai pelajaran ini ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Pimpin doanya. Ayo. Pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita semangati dululah dengan menyanyi dulu. Kita nyanyi dulu lagu Halo Halo Bandung. Nyari. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bulan kembali. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang nanti ibu mau kalian bisa bukunya kelihatan dulu. Siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya. Buka buku tema 3-nya ya. Tema 3-nya di halaman 92. Oke, Kak, ya. Hari ini dengan melihat di video ini, ibu mau kalian bisa menyebutkan kewajiban kalian sebagai siswa, baik itu di rumah, baik itu di sekolah. Ya, kalian bisa menyebutkan kewajiban kalian. Terus nanti ibu berharap kalian bisa menganalisisnya. Nah, menganalisis dampak yang akan kalian dapatkan dari melakukan kewajiban itu. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan dampaknya tadi dan melaksanakannya. Yang keempat, ibu berharap kalian bisa menemukan apa itu pengertian kalimat efektif, apa itu ciri kalimat efektif, dan contoh kalimat efektif. Kemudian nanti ibu berharap kalian bisa membuat contoh kalimat efektif ya. Nah, kita masuk kewajiban di sekolah dan di rumah. Kita lihat videonya ya. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum
untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hal lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Jaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel. Jadi tadi apa kewajiban kalian di rumah? Ayo, apa kewajiban kalian di rumah? Yang harus kalian lakukan di rumah tadi apa? Ayo, sebutkan. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Patuh dengan nasihat orang tua. Patuh dengan nasihat orang tua. Mendapatkan makanan. Mendapatkan makanan. Iya. Sekarang kalau kewajiban kalian di sekolah itu apa? Belajar. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Ah, Mendapatkan pendidikan. ya, mendapatkan pendidikan. Kalau upacara itu kewajiban kalian apa? Ayo, upacara. Ikut upacara hari Senin itu kewajiban bukan? Kewajiban. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, itu dia tadi contohnya kewajiban kalian di rumah. Ada tadi yang membersihkan rumah, menyapu, nyuci piring, ngepel, cuci baju, jaga ading, melipat baju. Terus ada lagi kewajiban di sekolah, ikut upacara. Satu, pasti. Membersihkan kelasnya. Habis itu mengikuti pelajarannya dengan tertib. Terus menghormati guru juga teman-teman. Ada yang lain? Ada yang mau nambahkan? Yang lain? Tadi sudah dari si temannya, ada dari si Kayla, ada dari si Olive. Ya, si Olive. Dampak jika kalian melakukan kewajiban. Apa dampaknya? Coba. Dipercaya oleh orang lain. Dipercaya oleh orang lain. Melatih kita untuk bertanggung jawab. Melatih bertanggung jawab. Disegani oleh orang lain. Ya, disegani oleh orang lain. Yang pertama tadi katanya dipercaya oleh orang lain karena kamu sudah selalu melakukan kewajibanmu, misalnya di rumah.
sudah percaya dengan kata. Nah, dapat penghargaan dari mama banyak. Oke? Berikutnya melatih kita bertanggung jawab. Melatih kamu bertanggung jawab. Artinya kamu di rumah ada tugas, di sekolah ada tugas dan harus dikerjakan. Oke. Berikutnya disegani oleh orang lain. Oh, lihat dia itu orangnya rajin karena dia selalu memenuhi kewajibannya. Orangnya baik kan. Orang jadi segan dengan dirinya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Kita nah, berarti tadi dari kalimat-kalimat kewajiban yang sudah kalian buat tadi, menyapu, membersihkan halaman di rumah, mengepel lantai, mencuci piring, saya mencuci piring di rumah. Kita buat itu menjadi kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, kita lihat dulu apa itu kalimat efektif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat kalimat efektif. Mulai dari pengertiannya, ciri-ciri sampai dengan contohnya. Kita mulai dari pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Agar kalimat menjadi baik dan mudah dipahami, maka harus memenuhi beberapa syarat atau ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku, termasuk di dalamnya penggunaan huruf kapital, tanda baca seperti tanda koma dan titik, serta penggunaan kata baku. Sebagai contoh, ayah pergi ke apotik. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Dalam kalimat tersebut, penggunaan kata ayah seharusnya diawali huruf kapital karena sebagai awal kalimat. Pada kata ke apotik terdapat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, penulisan ke diikuti keterangan tempat, maka harus dipisah. Kemudian kesalahan yang kedua, penulisan kata apotik merupakan kata tidak baku. Kata bakunya menggunakan huruf E, yaitu apotik. Jadi kalimat efektifnya menjadi seperti ini. Ayah pergi ke apotek. Kemudian ciri yang kedua yaitu kita harus menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu mulai berdatangan. Nah, itu ada seperti Para di itu halaman sudah berarti banyak. 93. Begitu juga dengan kata tamu-tamu juga menunjukkan bahwa tamunya lebih dari satu. Berarti ini Kalian juga bisa lihat di menunjukkan halaman jamak. 93. Maka kita bisa memilih salah satunya. Pilihannya seperti ini. Para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Nah, kalian bisa pilih salah satu, Kemudian bisa ciri para yang tamu ketiga, atau tidak tamu-tamu. bermakna ganda. Contohnya, guru baru pergi ke kantor. Kalimat tersebut bisa bermakna ganda, yaitu guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Jadi pemilihan katanya harus tepat. Misalnya seperti ini, guru sedang pergi ke kantor, atau yang kedua, guru yang baru sedang pergi ke kantor. Jadi tidak ada makna ganda dari kata-kata tersebut. Kemudian yang keempat, pemilihan kata yang tepat. Contohnya, rumah itu sedang dibuat. Penggunaan kata dibuat tidak cocok digunakan untuk kata rumah. Jadi kalimat efektifnya seperti ini, rumah itu sedang dibangun. Jadi dibuat itu seperti kue, makanan itu dibuat. Sedangkan kalau rumah itu dibangun. Ciri yang kelima adalah harus konsisten. Contohnya, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Penggunaan kata mengolah menggunakan imbuhan yang tidak konsisten dengan kata-kata di depannya. Karena yang di depan itu menggunakan imbuhan di, sedangkan pada mengolah menggunakan imbuhan mo. Jadi kita ubah supaya lebih konsisten dari depan sampai belakang menjadi seperti ini. Sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Kemudian ciri yang keenam adalah kita harus menghindari kata depan di awal kalimat. Contohnya, bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Kata bagi bisa kita hilangkan, jadi bisa seperti ini.
semua siswa diharapkan masuk kelas. Ini maknanya lebih tegas. Kemudian ciri yang ketujuh, tidak bersubjek ganda. Aldo demam sehingga Aldo tidak dapat masuk sekolah. Di awal Mana yang katanya subjek ganda? Nah, ayo di situ. Yang mana? Aldo demam sehingga Aldo tidak dapat masuk sekolah. Yang mana? Yang ganda di situ adalah Aldo, ya betul. Nah, itu dia subjeknya. Mas sudah menggunakan kata Aldo, tetapi di tengah kalimat kata Aldo diulangi kembali. Jadi sebaiknya Aldo yang ada di tengah kalimat ini kita hilangkan saja. Menjadi Aldo demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kemudian ciri yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi yang tepat atau kata ibu yang tepat. Contohnya, ibu yang berbelanja sayur di pasar. Kata yang di depan predikat akan menyebabkan perluasan kalimat. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Ibu berbelanja sayur di pasar. Jadi itu teman-teman, paling tidak ada 8 syarat atau 8 ciri-ciri agar kalimat yang kalian buat itu menjadi kalimat yang efektif. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video. Apa tadi kalimat efektif kok katanya? Kalimat yang itu baca kalimat ya, kalimat yang mudah dipahami, yang katanya hemat, tidak boros, tidak berlebihan, intinya seperti itu ya. Kemudian nah itu tadi ada di halaman 93 tadi ada kata-katanya di situ para tamu-tamu. Nah di situ kan boros, tidak hemat. Jadi bisa kita ganti dengan para tamu duduk di kursi atau tamu-tamu duduk di kursi. Karena para itu sudah artinya banyak. Kalau para tamu-tamu banyak tamu jadinya. Kalau tamu-tamu itu berarti sudah banyak, tidak usah lagi ditambah para. Oke, dua pilihan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke soal, di sini ada soal penguatan yang ibu buat. Nanti ibu tunjuk satu orang itu menjawab. Kemudian teman kalian yang menjawab itu menunjuk temannya lagi secara berantai seperti itu untuk menjawab. Oke, siap ya? Yang pertama ibu tunjuk Dela ya. Jawab Dela ya. Duduk aja dulu. Nanti Dela tunjuk temannya siapa yang menjawab ya. Jawabnya dengan cepat. Yang mana? Yang mana? Oke, tunjuk
Tulis nama temannya. Tulis nama temannya. Dari materi yang Ibu tampilkan tadi semuanya sudah ada di dalam jawaban itu. Silakan cari. Ayo. Ditulis nama kalian. Tulis ya. Oke. Sudah 2 menit lagi. Ayo bantu ya. Ya, kasih tahu temannya lah. Ya, satu lagi di kelompok siang, satu lagi di kelompok pagi sudah. Ya, tunggu dulu ya, nanti Ibu arahkan. Nah, ya, tulis. Ya, temannya sudah menyampaikan pendapatnya aja. Yuk, ini. Bagus, yang ketiga terakhir. Dampaknya. Ya, dampaknya tadi. Sudah kedua kelompoknya sudah selesai? Nah, karena sudah selesai nanti masing-masing dari kelompok 1 orang berdiri membacakan hasil jawaban kalian. Hasil diskusinya lah. Jawabannya seperti ini nantilah. Baiklah, saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami dengan anggota. Sebutkan anggotanya ya. Sebutkan terus jawabannya bacakan. Ya? Paham? Paham? Sudah? Nanti kelompok seberangnya akan memberi tanggapan. Oke. Ya, kita mulai dari kelompok pagi. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Berdiri. Ya, presentasi. Berdiri. Ya. Berdiri. Ya, bacakan. Baiklah, saya akan Membacakan hasil diskusi di kelompok ya. anggota adalah Evata Sisil Keilasto. Ya. Tuliskan 2 kewajiban di sekolah. Ya. Hormati bapak dan ibu guru. Mengikuti upacara. Terus, Tuliskan 2 kewajiban di rumah. Membantu orang tua. Menghormati orang tua. Apakah dampak dari melaksanakan kewajiban disegani orang? bagus. Bahasa Indonesia mengumpulkan informasi tentang ciri kalimat efektif, hemat, tidak boros. Bagus. Buatlah 1 rancangan kalimat efektif. Para tamu silakan duduk. Ya, bagus. Silakan dulu. Bagaimana kelompok siang? Adakah yang mau memberi tanggapan tentang hasil diskusi kelompok pagi? Bagaimana punya mereka sudah bagus kah? Bagus. Ya, sip. Sekarang giliran kelompok
Bagus, ya. Silakan duduk. Bagaimana dari kelompok pagi? Apa mau memberi tanggapan? Bagaimana hasil diskusi dari kelompok siang? Bagus, bagus. Ya, berarti sudah benar ujian kelompok siang. Ya, oke. Kumpulkan LKPD-nya sementara Ibu menilai. Ibu menilai hasil kerja kelompok kalian. Kalian dengarkan lagi ya. Sementara Ibu menilai. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa belilah roti. Ini lagu zaman tempo dulu, tua mungkin sekarang dikenang kembali. Ini lagu zaman tempo dulu, tua mungkin sekarang dikenang kembali. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Oke, sudah Ibu nilai jawaban hasil diskusi kalian. Semua jawabannya tidak ada yang salah ya. Dari kelompok pagi semua dapat nilai 100. Ibu sudah ambil nilainya, sudah Ibu masukkan ke buku nilai. Begitu juga untuk kelompoknya siang, juga dapat 100 semua ya. Berarti kalian sudah paham apa materi pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian pada pelajaran hari ini. Ayo, bagaimana perasaannya? Senang. Adakah yang kesal? Tidak senang. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, betul ini sudah paham ya? Oke, simpan bukunya, simpan alam tulisnya, masukkan ke dalam tas. Simpan dulu ya. Sudah siap semua? Nah, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa lagi. Siapa mimpin doa lagi? Nah, yang sebelah sini lagi, ayo. Nah, siap. Ayo, Olip. Pimpin doanya, Lip. Kita mau pulang, Lip. Pimpin doa pulang. Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Berkati kami. Kami mau pulang. Sertai kami di jalan.
Besok kita ketemu lagi dengan materi dan pelajaran yang terbaru lagi lah. Hati-hati di jalan.